ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال أيضا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. Hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita senantiasa memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua nikmat itu besar, tidak ada nikmat yang kecil ketika Allah memberikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat kita mendapatkan agama ini yang sangat luar biasa. Bisa saja Allah melahirkan kita lewat rahim wanita Kristiani atau Yahudi atau Majusi, tapi kita alhamdulillah dilahirkan dari rahim muslimah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak stagnan seperti ini, tapi harus berusaha meningkatkan kualitas iman kita. Ada yang namanya iman matlub. Kita berusaha berupaya untuk senantiasa mengupayakan meningkatkan iman kita. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hadirin rahimakumullah, kita pun datang menunaikan sholat berjamaah ini karena izin Allah, bukan karena kita mampu memiliki kaki, kita mampu berjalan. Semua yang ada di sekitar masjid ini punya kaki, tapi belum tentu diberikan keinginan untuk datang sholat berjamaah. Maka ketika kita mampu melakukan itu, kita berupaya dan mohon ya Allah, mudah-mudahan lisan saya ini juga mampu mengajak saudara-saudara saya yang ada di sekitar masjid untuk sholat berjamaah. Apalagi duduk seperti ini, saya tahu kesibukan bapak-bapak ya begitu banyak, tetapi ingin duduk di dalam majelis ilmu, dan ini akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah seseorang itu duduk di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum fima bainahum. Ada yang mentransfer, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kadang-kadang ada khalaq Al-Quran, Masya Allah dari Syekh. Yatluna kitab Allahi. Ada ustaz-ustaz yang duduk di mimbar ini menyampaikan ayat-ayat Allah. Atau kita duduk dalam ta'lim membaca kitab, kemudian ada ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum, saling take and give. Ada yang menyampaikan, ada yang menerima. Lalu orang yang menerima berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk semakin baik dan semakin menambah keimanannya. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Illa harful istifna, pengecualian, tidak ada yang lain kecuali diberikan oleh Allah beberapa hal. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimul malaika. Masya Allah, kok kita tidak mau malaikat turun mengepakkan sayapnya, malaikat mendoakan orang-orang yang di dalam majelis ilmu. Kok ada yang tidak mau hadir majelis ilmu turun?
ngobrol di bawah, padahal sekedar duduk saja kita nggak mau didoakan oleh para malaikat. Satu saja malaikat yang mendoakan kita pasti dijawab doanya. Bahkan di sini dikatakan halumu malaikat itu mengatakan ketika ada satu majelis ilmu, kemari ini ada orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah, ada majelis ilmu, majelis zikir. Maka berdatangan malaikat memohonkan ampun siapa yang berada di dalam majelis itu. Maka terima kasih kepada ketua DKM, pengurus-pengurus yang memberikan, yang mempersilahkan orang membuat pengajian-pengajian. Maka akan tertransfer kebaikan itu kepada beliau dan pengurus-pengurus yang lainnya. Siapa yang memfasilitasi, mempermudah, tidak akan ada satupun mayaman min qalaqaratil khairiyah. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar dia atau dia akan dapatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Namun siapa yang melakukan juga keburukan sebesar dia atau dia akan dapatkan juga. Ketika dia tidak mau hadir di majelis ilmu, mungkin dia anggap ini bukan golongan saya, ini bukan apa saya. Itu berapa, itu ahli bid'ah yang ngomong di atas atau apa. Hati-hati. Ada sebercik, dia sebesar biji sawi kesombongan itu. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam dirinya kesombongan sekecil biji sawi. Tidak akan masuk surga ketika ada kesombongan itu ada dalam diri kita. Kalau ada pepatah mengatakan, ya ini bukan hadis, sekiranya ada kebaikan yang diucapkan oleh anjing, maka ambillah kebaikan itu. Walaupun si pemberi yang berbicara ini makhluk yang bernajis, tapi kebaikan yang diucapkan kita ambil. Sehingga kita tidak ada berusaha dengan siapa, sehingga kita berusaha untuk membersihkan diri kita dan mentransfer seluruh ilmu itu. Illa nazalat alaihi sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah. Lalu Allah memfilter dia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allah. Rahmat itu Pak adalah jalan pintas menuju surga. Ya. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah ya li ibadatihi. Tidak akan masuk surga orang karena ibadahnya. Tidak masuk surga seseorang itu karena ibadahnya hebat, ibadahnya tahajudnya, puasanya. Sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hatta anta, saya pun demikian. Illa ayyuhammadallahu birahmati, kecuali Allah memfilter aku dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Seorang ahli kitab dari Yahudi. Jadi kita mau tahu bahwasanya dia belum sempat melakukan kebaikan, tetapi mati dengan ucapan la ilaha illallah, langsung terampuni semua dosa-dosa. Seorang Yahudi, dia mendengar kabar bahwa sudah muncul seorang nabi di Madinah. Ya, setelah dari Mekah sudah hijrah ke Madinah. Maka dia setiap hari Sabtu ada ya baca kitab di antara mereka, ya kitab Zabur atau Taurat. Itu setiap ada sifatnya Nabi Muhammad di dalam kitab itu dirobek. Setiap Sabtu ada pengajian, ada lagi sifat Nabi Muhammad dirobek. Sampai ketebalan kitab itu menjadi tipis. Karena hampir semua ada indikasi, ada pernyataan munculnya seorang nabi sifatnya seperti ini. Nah, ini sudah ada di Madinah.
Lalu mulai dia berpikir, kalau setiap Sabtu saya robek ini kitab, akan habis. Karena hampir-hampir semua kitab ini sama dengan orang yang muncul di Madinah itu, yaitu Rasulullah SAW. Maka kata si Yahudi, saya akan ke sana untuk melihat langsung benar gak ini yang dikatakan Nabi. Siapa tahu ini hanya Nabi palsu. Yahudi itu tidak mau menerima karena bukan keturunan Yahudi. Dia anggapnya Nabi yang terakhir adalah keturunan Yahudi juga. Ternyata ini Quraisy. Tapi itulah kalau ada keinginan tahuan dia tentang Nabi, maka Allah berikan sedikit itu hidayah dalam dirinya. Ya. Dia mau tahu, dia mau apa benar kan? Dia musyawarah dengan para rahib-rahib. Kata rahib-rahib, jangan ngapain kamu ke Madinah? Itu bukan Nabi asli, palsu. Karena pasti muncul dari keturunan kita Yahudi. Sembunyi-sembunyi Yahudi ini pergi meninggalkan ini di Syria, yang sekarang di Lebanon sampingnya sana, Syam. Dia jalan kaki ingin menjumpai langsung Nabi, maka di situ akan melihat keinginannya seseorang. Kalau kita berusaha meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan bidah-bidah yang ada, setelah kita mendapatkan penjelasan, itu bagian daripada hijrah. Maka dia berjalan berhari-hari, berminggu-minggu, sampai tiba di kota Madinah. Sesampai di perbatasan kota Madinah, dia lihat seseorang yang gagah, ganteng, wajahnya nur. Langsung saja dia pegang tangan. Anta Muhammad? Apakah kamu Muhammad? Orang yang dipegang ini langsung lesu, meneteskan air mata, lalu dia berbalik membelakangi si Yahudi. Ternyata yang ditangkap itu adalah Salman Al-Farisi. Dia katakan dalam hatinya, kalau saya ungkapkan tentang Nabi Muhammad sekarang, bisa jadi orang ini kembali lari ke Syam. Maka dia berkata, akan aku pertemukan engkau dengan sahabat-sahabat Muhammad sallallahu. Kalau kita mendengarkan Nabi Muhammad, Pak, tolong bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam hati, tapi kita bersalawat. Karena kita dianggap orang yang paling pelit mendengarkan nama Nabi Muhammad, kita tidak bersalawat. Kalau kata-kata Muhammad saya katakan, ya, itu kurang sopan istilahnya. Ya Muhammad Rasulullah kita tambah. Ya, karena ini perkataan Yahudi ya seperti itu. Saya akan pertemukan engkau dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Salman berbicara ya kata Rasulullah. Sambil dia bersedih, dia antarlah orang ini. Ternyata masuk suatu tempat yang mana semua sahabat menunduk, meneteskan air mata. Kaget si Yahudi ini, apa gerangan yang terjadi? Lalu dia langsung berteriak, afikum Rasulullah Muhammad? Apakah di antara kalian adalah Rasulullah Muhammad? Semua terperanjat dan mengatakan, Asyhadu mana tulis? Kamu siapa? Ada apa ini? Kau tidak tahu? Apa? Baru saja 3 hari yang lalu Rasulullah meninggal. Allah Akbar, saudara. Sahabat terkesan. Kamu menyebutkan nama Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad sudah meninggal. Kaget.
Dia katakan, adakah di antara kalian yang bisa menerangkan sifatnya Nabi Muhammad? Dan mana anta? Umar sudah berdiri. Siapa kamu? Dia katakan, saya pimpinan Yahudi, ya, rahim, yang sengaja datang untuk mengetahui Muhammad. Maka ditunjuklah Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang Rasulullah. Bagaimana Rasulullah wajahnya, bagaimana struktur tubuhnya Rasulullah, senyumannya, pakaiannya, cara berbicaranya, digambarkan semuanya. Matanya, tinggi, rendahnya. Bila dia berjalan dengan orang yang tinggi, ikut badannya kayak tinggi selebar. Kalau dia berjalan dengan orang yang pendek, agak turun sedikit badannya. Itu kekuasaan Allah. Siapa yang ditemui Rasulullah tidak hanya mengatakan, apa kabar? Tidak, dia berbalik, ya, menghadapi orang yang memanggilnya. Ya, tidak ada orang yang semuanya hormat kepada Rasulullah pun menghargai, menghormati mereka. Apa kata dia? Sadar, benar. Dalam hatinya ini benar, ada di dalam kitab Taurat dan Zabur. Lalu dia katakan, bolehkah di antara kalian mengambilkan satu baju Rasulullah, gabisnya? Aku ingin melihat. Maka diperintahkanlah kembali ke Salman untuk meminta kepada Sayyidatina Fatimah. Maka Fatimah mengeluarkan dan mengatakan, untuk apa? Baginya ada orang Yahudi dari Syam ingin melihat. Maka Fatimah mencium baju Rasulullah, diserahkan kepada Hasan Hussein mencium menangis. Lalu diserahkan kepada Salman dan Salman mengantar, diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali setelah mencium, memeluk, dia serahkan kepada rahib atau pendeta daripada Yahudi. Kemudian si pendeta itu langsung membuka baju tersebut. Ternyata baju itu ada 6 tambalan, dan itu ada di kitab Taurat. Allah. Nabi ini bukan dia perlihatkan kekuasaannya, bisa dia menjadi raja di raja, bisa melebihi Nabi Sulaiman, kekasih Allah. Gunung Jabal Uhud minta untuk berubah jadi emas, Rasulullah tidak meminta itu. Rasulullah mengatakan, ana abdun, ana nabiyun, abdun nabi. Saya hamba yang, saya nabi yang hamba, bukan nabi yang raja. Aju yoman wa asba'u yoman. Aku lapar sehari, kenyang sehari. Pernah 2 bulan dia tidak ada api yang menyala di rumah Rasulullah, tidak ada bisa dimasak. Maka al-aswadain, kurma dan air. Mana ada raja-raja yang sekarang? Mana ada orang-orang yang memimpin? Jangankan itu, ketua RT saja, RW tidak mungkin 2-3 hari tidak makan. Nabi kekasih Allah ditawarkan. Gunung menawarkan dirinya, bukan religi. Gunung menawarkan dirinya jadi emas. Tapi bukan itu misi Rasulullah. Ke muka bumi ini mengatur dunia supaya menjadi dunia yang modern. Go internasional, bukan. Tapi iman dan akidah seseorang. Bagaimana ketergantunganmu kepada Allah? Allah Khalik, Allah Razik, Allah Muhyi wa Mumiit, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang memberikan mudarat dan nafi wal abdar, yang memberi manfaat dan mudarat. Dirubah yang tadinya menyembah lebih 300 patung yang ada di sekitar Makkah menjadi agama tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada kekuatan pada pohon-pohon, tidak ada kekuatan pada kuburan, tidak ada kekuatan pada apa saja dalam namanya benda, cincin-cincin atau apa, tidak ada kekuatan
kekuatan, hanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur kehidupan. Ini yang diarahkan Rasulullah, untuk semua manusia kembali kepada Allah. Rasulullah tidak mengajarkan bertani, Rasulullah tidak mengajarkan bisnis. Padahal Rasulullah dulu sebelum jadi Nabi, ia ke Syam, ya, berjualan sampai dikatakan kemarin masih ada pohon yang Rasulullah sebelum jadi Nabi masih kecil, berteduh di pohon itu di Jordan. Pohon itu jadi lebat melindungi Rasulullah. Maka Bahira melihat keluar dan mengatakan, panggil cepat ini pasti bukan anakmu. Padahal Abu Talib mengatakan ini anak saya. Ya, maka bukan, karena ciri-ciri ada Nabi pada dirinya, dan pasti bukan Nabi orang tuanya telah meninggal dan kamu mengaku sebagai orang tuanya. Dan iya, saya merawatnya pada dari kecil. Dan bukan, pasti kamu pamannya sudah benar. Dari mana kau tahu? Dari kitab Taurat dan Injil. Coba kembalikan. Kalau dia melanjutkan perjalanan di situ dengan dekat dengan Yerusalem Palestina, pasti dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kembali, jangan lanjutkan perjalanan. Maka orang Yahudi tadi setelah melihat ada tambalannya, dia pun mulai memeluk. Kemudian dia katakan, bolehkah di antara kalian mengantarkan aku ke kuburan Muhammad? Maka diantarkanlah beliau ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berada, dia lihat, dia langsung mengangkat tangannya dan bertahmid tasyahhud. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba, Rasulullah telah wafat, tapi Rasulullah merindukan semua umat yang ada di belakang Rasulullah menjadi umat Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, tidak mampu mengislamkan lagi, hanya melihat kuburannya. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa kata dia? Sambil dia berdiri, dia katakan, ya Allah, kalau sekiranya Engkau menerima keislamanku, maka matikanlah aku sekarang ini, ya Allah. Karena dia takut lagi kembali ke Israel sana, pasti dibunuh juga. Ya Allah, kalau kamu terima keislamanku, maka matikan aku sekarang, ya Allah. Selesai dia mengucapkan ucapan itu, langsung Allah matikan dia. Mana tempatnya? Surga. Inilah yang disebut rahmat Allah. Belum sempat melakukan syariat, belum sempat melakukan apa yang dilakukan, diperintahkan Allah, sunnah Nabi belum tahu. Baru kata-kata itu, tapi terhapuskan semua dosa-dosanya. Rahmat dan kasih sayang Allah. Seorang penjahat membunuh 99 orang, tapi punya keinginan bertobat. Maka dia datangkan seorang rahib lagi. Kata rahib pendeta Kristen, oh, kamu tidak akan bisa terampuni lagi, sudah 99 orang kamu bunuh. Kata si begal ini, penjahat, daripada 99 saya lebih baik saya cukupkan 100. Maka dia bunuh orang ini, cukuplah 100. 100 tapi masih punya keinginan bertobat. Coba lihat Islam. Islam ini luar biasa, Pak. Suatu hadits qudsi Allah berfirman, "Law atani 'abdi bi qurabin min al-ardi khataya, thumma yastaghfiruhu li la ghafartu lahu." Sekiranya hambaku datang kepadaku membawa dosa bagaikan buih yang ada di lautan, bagaikan air laut dan buih yang ada di lautan, dia datang beristighfar, memohon ampun, maka detik itu juga aku akan hapuskan semua dosa-dosanya, dan aku tidak mau tahu dosa apa saja yang pernah dia lakukan.
dendam. Orang ini dibesarkan dari kecil sampai besar, dewasa, diberi fasilitas, dikasih modal. Sekali dia berkhianat, oh sudah, tidak akan mungkin. Betul-betul dia dendam. Allah, dari kecil kita sudah berbuat dosa. Setiap hari kata Allah, turun rahmat kepadamu, tapi engkau balas rahmatku dengan dosa-dosa. Tapi aku masih menanti kapan kamu bertobat. La taqnatu min nurillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allahu Akbar. Lalu dia datangi seorang ahli hikmah. Maka ahli hikmah itu masya Allah luar biasa. Wa man utiyal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan dia hikmah dalam dirinya, kebijaksanaan, maka telah diberikan khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Syekh, saya sudah membunuh 100 orang, tapi saya masih mau bertobat. Masih diterima? Kata dia, oh Allah ini pengampunannya sangat luas. Kamu pasti diterima oleh Allah, tapi jangan tinggal di sini. Hatinya pun dia mulai tergerak dengan hikmah. Siapa tahu saya dijadikan 101. Maka dia katakan, kamu harus tinggalkan tempat ini, karena selama kamu berada di tempat ini, pengaruh nafsu untuk membunuh ada. Maka tinggalkan. Perlihatkan kepada Allah kamu siap hijrah meninggalkan keburukan ini. Maka betul dia tinggalkan kampung itu. Pasti pertengahan jalan istirahat, argonya habis, kematian datang menjemput dirinya. Maka malaikat rahmat, malaikat penjaga surga, dan malaikat penjaga neraka datang semuanya berebut. Dia mengatakan ini hak saya. Kata penjaga surga, bukan, dia tidak mau bertobat. Ini hak saya. Kata penjaga neraka, iya dia mau bertobat, tapi dia belum melakukan apa-apa. Pas dia berada di tengah-tengah, malaikat kan sudah tahu. Maka Allah perintahkan untuk mengukur dia ke tempat mana yang lebih dekat. Apakah tempat yang dituju untuk dia bertobat lebih dekat, atau tempat maksiat yang ditinggalkan lebih dekat? Tanpa sepengetahuan dua malaikat, Allah menggeser satu jengkal ke arah tempat dia bertobat. Itu adalah rahmat dari Allah. Setelah diukur, ternyata satu jengkal dia lebih dekat kepada tempat dia mau bertobat. Maka Allah mengatakan, masukkan hamba-Ku ke dalam surga. Allah. Ini rahmat Pak. Sehingga kita tidak boleh mengecilkan orang lain, tidak boleh menyepelekan siapapun. Orang yang kita tidak lihat di pinggir jalan, yang kasihan, tidak punya bayi, tidak punya rumah, tidak punya, bantu, ajak ngobrol dia, gantikan bajunya, pakaiannya. Oh ini orang jahat, jangan. Ya ini hamba Allah semuanya. Ya, jangan kita merasa lebih hebat, jangan kita merasa lebih berharga dari orang ini. Bisa jadi ketika dia tobat, dia bisa doanya mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat. Maka ketika kita duduk dimajuk kembali kepada hadis yang pertama tadi, masyaallah kaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seseorang itu duduk di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum, dia saling tekeh mendengarkan ayat Al-Qur'an, hadis yang disampaikan, lalu dia ingin perubahan dalam dirinya, illa nazalat alaihi sakinah, kecuali ketenangan yang diberikan pada Allah. Ini namanya ketenangan. Coba Bapak bandingkan berada di mall dengan berada di masjid, duduk mendengarkan, tenangan mana? Tenang, rasa kita berada di tempat ini, tenang, syahdu. Itu ketenangan yang Allah turunkan. Sakinah. Bahkan ulama menafsirkan sakinah itu nanti akan berubah jadi makhluk. Ya, ketenangan nanti ada di akhir, ada tempat sakinah. Kita tidak membahas ini, kita membahas ketenangan jiwa. Illa nazarat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khaffatuhumul malaikah, difilter dengan rahmat, dan malaikat mendoakan dirinya. Wa dzakarahumullahu fi man indah,
Dan Allah, Masya Allah, membanggakan setiap orang yang duduk. Pak Herman duduk di majelisku, ya Pak Ahmad, Pak Muhammad, ya Pak Lubis, apa semua duduk ini. Disebutkan namanya oleh Allah, malaikat cemburu. Kenapa malaikat cemburu? Kata malaikat, kami ini ribuan, mungkin sudah jutaan tahun, ambil ini. Ibadahnya malaikat, ada yang sujud selamanya sampai dunia kiamat. Ada yang ruku tidak pernah mengangkat bahu kepalanya sampai dunia kiamat. Ada yang bertasbih itu saja tasbihnya sampai dunia kiamat. Tidak pernah berdosa, tidak pernah menentang Allah, tapi tidak pernah disebutkan namanya oleh Allah. Tapi manusia yang dulu di majelis ilmu dengan penuh ketawaduannya ingin qabilul tabyi, siap untuk dirubah, siap untuk menerima perubahan. Dia tidak pernah tersinggung kalau ada ayat yang mengenai dirinya, justru dia mengatakan alhamdulillah. Ya, saya disinggung saya apa? Untuk membuat satu perubahan dalam diri saya. Maka dia bangga, malaikat mengatakan, kok orang ini sebutkan namanya di atas arah lagi. Kita tidak mau. Makanya mulianya majelis-majelis ilmu datang, Pak, majelis fikih, majelis ilmu datang. Jangan kita anggap sepele dulu, karena bahkan dikatakan kumu maghfuran lakum. Setelah kita duduk ini, malaikat mengatakan bangunlah, bangunlah, dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah mengatakan fadhkuruni adhkurkum. Hai hambaku, ingatlah aku, maka aku akan mengingat dirimu. Ingat aku ketika kau berbisnis, ingat aku ketika kau bercangkul, ingat aku ketika sebagai seorang nelayan, ingat aku di rumah, ingat aku di manapun, ingat aku, kata Allah. Karena dengan mengingat aku, kamu tidak akan mungkin terkontaminasi oleh kemaksiatan. Kamu tidak akan mungkin melakukan sesuatu, karena selalu Allah. Ketika kamu memandang karena Allah, ketika mendengar karena Allah, ketika melangkah karena Allah, ketika berbicara karena Allah. Ini yang kita inginkan bersama-sama. Saya ustaz, saya apa, belum tentu saya ini diterima oleh Allah. Mungkin Bapak lebih mulia daripada saya. Hanya karena Allah menutupi aib saya, sehingga tidak terpropaganda dilihat, sehingga kita akan aduh Pak Ustaz, Masya Allah, padahal mungkin saya lebih mulia daripada Bapak. Tapi begitulah Allah membungkus orang dengan kesenangan dan tidak membuka aibnya, sehingga dia kelihatan mulia. Maka kita selalu memohon kepada Allah. Allah mengatakan fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun, dan pandai-pandailah mensyukuri nikmatku dan jangan kufur nikmat. Kata ulama, mensyukuri nikmat Allah adalah mengembalikan semua anugerah nikmat yang diberikan Allah kembali kepada Allah. Bukan untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, bukan. Dapat duit, gaji, wah pergi berpesta pora ke Bali, kemana, ke Amerika, boleh kan dalam rangka dakwah. Tapi kalau menghabiskan duit di sana, menyaksikan hal yang haram, yang apa, ya bukan namanya mensyukur nikmat. Walaupun mulutnya mengatakan alhamdulillah, bukan. Mensyukur nikmat itu dengan amal, dengan perbuatan. Mulut mengatakan alhamdulillah, berbuat yakinnya mengatakan alhamdulillah, kemudian disesuaikan dengan perbuatan. Ketika dia diberi nikmat pandangan mata, alhamdulillah ya Allah, mataku masih bisa memandang, masih bisa membaca Al-Quran ya Allah, alhamdulillah. Masih bisa mendengar ya Allah, alhamdulillah. Maka setelah diperdengarkan, jangan lagi mendengar musik-musik, dengarlah Al-Quran, dengarlah wejangan-wejangan, ya. Karena musik-musik itu bagian daripada seruling daripada setan.
Dan mungkin ada syair-syair yang memberikan bugaan supaya semakin dekat kepada Allah bisa menangis. Itu lain. Matanya diberi oleh Allah, maka dia pergunakan untuk melihat Al-Quran, melihat karunia Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhanku, tidaklah Kau menciptakan ini sia-sia. Semakin bertambah imannya. Nah, saya selalu terkenang sama pesawat yang begitu di ketinggian jauh. Nah, itu gravitasi bumi. Ya, semakin berat benda itu, semakin kencang ke bawah. Berapa kedalaman sungai itu? Bahkan keluar pramugari itu sampai ke dada. Walaupun ada yang dalam sedikit, tapi dengan hempasan dari atas tidak masuk akal, Pak. Dan ketinggian berapa puluh ribu, Pak? 18 ribu. Berarti 18 kilo. Berapa kalau 18 ribu? Iya, 18 ribu. 9 kilo. 9 kilo. 9 kilometer. Ya, apa masih ditambah ya, Pak? Dia jatuh ke bawah. Dan itu pas di atas awan, tidak ada yang bisa dilihat. Kemudian dia sedang jatuh turun ke bawah, melewati awan, baru dia lihat. Itu pun tidak tahu arah mana, arah kiblat mana, utara selatan, hanya melihat sungai. Lalu dia pasrah kepada Allah, berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah. Ternyata bukan hempasan yang mematikan, bukan udara yang mematikan, ya, bukan apa yang mematikan. Jatuh semua selamat, kecuali yang di belakang ekor daripada pesawat itu meledak. Karena kalau tidak meledak, ini juga tidak bisa, ya, terbuka pintu itu. Maka ini keluar, dikorbankan satu sebagai syahidah. Ya. Karena siapa yang jatuh dari ketinggian, siapa yang tenggelam, kalau dia dalam orang yang berakhlak, maka dia mati syahid. Yang lain selamat. Siapa yang menggenggam kehidupan ini? Allah. Kita tertusuk jarum, duri sedikit, infeksi, ya, kemudian membesar, mati karena jarum sedikit. Ini ketinggian yang luar biasa, 9 km terhempas. Tapi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berkata, "Fasykuruli wa la takfurun." Pandai-pandailah kamu bersyukur nikmat kepadaku, jangan kufur nikmat. Jangan mengeluh setelah kita berada di rumah, kalau sudah ada rumah, walaupun juga masih kontrakan, syukur nikmat Allah, nanti Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabun lasyadid. Kalau kamu syukur nikmat dari sini, aku tambahkan. Tapi kalau kamu kufur, maka azabku jauh lebih pedih. Bahkan seorang muslim, Allah mengatakan, ya, dalam hadis Nabi, Inna Allah azza wa jalla idza ahabba Allahu biqaumin ibtalahu faman sabara falahu sabruhu wa man sakita falahu sabr. Sungguh Allah kalau mencintai seseorang, cinta kepada seseorang, maka orang itu pasti diuji oleh Allah. Semakin tinggi cintanya Allah, semakin tinggi ujiannya. Nabi Rasulullah tidak ada lagi orang di atas ujian daripada Rasulullah. Seluruh nabi-nabi biasa dibandingkan ujian Rasulullah SAW. Inna Allah idza ahabba Allahu biqaumin ibtalahu. Sungguh Allah apabila Dia mencintai seseorang, suatu kaum, maka kaum dan orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman sabara falahu sabruhu. Siapa yang bersabar, dia akan mendapatkan manfaat kesabarannya. Wa man sakita falahu sabr. Siapa yang marah, murka, apa ini Allah? Nah, ada orang begitu, Pak. Saya sudah sholat, saya sudah baik. Padahal diuji. Karena kesabaran itu ada 3 levelnya. Sabar, ya, melaksanakan perintah Allah. Sabar, ya, menghindari perbuatan maksiat, dan sabar daripada musibah. Kadang-kadang dua ini kita bisa bersabar, tapi ketika musibah mengenai kita tidak sabar, akhirnya berprasangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tingkatkan kualitas kesabaran kita, iman kita. Iman ketika kita berada di masjid, bawa iman itu juga ke pasar, ke bisnis.
Jangan hanya di masjid kita beriman, di luar berbisnis kita mengambil hak orang lain, menipu orang lain. Jangan. Mari kita bersaudara. Iman ini siapapun kita rangkul saudara kita. Ya, karena bisa jadi saudara kita itu menyelamatkan kita masuk ke dalam surga. Singkat dan terakhir, ketika orang sudah dalam surga, ini diceritakan hadits Nabi. Maka dilihatlah seseorang lagi bermurung. Kemudian Nabi Allah bertanya, wahai hamba, kenapa engkau bermurung? Durje. Dia mengatakan, ya Allah, aku punya sahabat yang dengannya aku memahami Islam, aku seperti ini. Tapi aku tidak temukan, ya Allah. Dan kata Allah, cari di surga ini. Kata saya sudah cari, ya Allah. Kata Allah, kalau kamu tidak temukan di surga, berarti saudara sahabatmu itu ada dalam neraka. Maka dicarilah di dalam neraka. Ya. Lalu dia membuka. Lalu Allah berikan tetesan air surga menjadi sempurna. Apa yang terjadi? Dia peluk saudaranya, dia peluk sahabatnya. Dia mengatakan, kenapa kamu di neraka ini? Bukan engkau yang mengajarkan aku kebaikan, engkau mengajarkan aku tauhid. Dia bilang, iya, saya mengajarkan kamu, tapi saya sendiri yang meninggalkannya. Nah, lalu setelah perjumpaan itu dia mengatakan, kata malaikat, dikembalikan kamu kembali ke surga. Dia masih berkurang durja. Dia bilang, kenapa kamu berkurang? Sudah kamu ketemu saudara? Dia katakan apa? Iya ya Allah, saya sudah berjumpa. Bolehkah aku bawa saudaraku ini masuk surga bersamaku? Kata Allah, wahai malaikatku, perkenankan apa yang diinginkan dia. Karena ahli surga itu apa yang dia inginkan dikabulkan. Maka dia bawalah sahabatnya tadi yang sudah karatan dengan api neraka, dia bawa masuk ke dalam surga. Itu karena persaudaraan. Maka ketika kita bersaudara di sini, jangan ada satu pun yang menganggap kita lebih hebat atau apa. Mari kita saling merangkul. Ya, NU Muhammadiyah siapapun, mari kita menganggap orang ini lebih baik daripada saya lebih buruk daripada dia. Orang ini lebih banyak amalnya daripada saya sedikit kebaikan saya. Kalau sudah seperti itu, kita saling menghargai dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang disayang oleh Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.